Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan karya dari kelompok 3 yaitu mitokondria. Ribosom yang bulat-bulat kuning ini, ribosom berfungsi membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Ribosom juga berfungsi melakukan sintesis protein di kloroplas dan mitokondria. Selain itu, ribosom melakukan sintesis protein dalam sitoplasma untuk selanjutnya disalurkan ke kloroplas atau mitokondria. Selanjutnya ada membran luar, merupakan bagian luar yang membungkus mitokondria. Membran luar yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dengan sitoplasma. Membran dalam yang berbentuk kristal berfungsi untuk memperluas permukaan dan untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Selanjutnya ada DNA yang ini warna merah. DNA mitokondria adalah materi genetik DNA yang berada di dalam mitokondria. DNA mitokondria berfungsi sebagai rumah dari energi sel karena dapat menghasilkan energi ke dalam bentuk ATP. DNA mitokondria juga berfungsi sebagai organel yang menentukan kematian sel. Selanjutnya itu ada krista, yaitu yang di bagian sini yang berwarna hijau. Krista adalah lipatan membran dalam mitokondria. Lipatan ini meningkatkan luas permukaan membran dalam memungkinkan untuk produksi yang lebih cepat dari ATP karena ada lebih banyak tempat untuk melakukan proses respirasi. Yang selanjutnya ada intermembran space, yaitu yang bagian putih yang menjadi ruangan, yaitu mitokondria memiliki dua membran, yaitu ruang intermembran space, membran dalam dan membran luar, dan matriks. Mitokondria juga mempunyai ruang intermembran atau ruang di antara kedua membran tersebut. Ruangan ini memiliki ukuran yang relatif sempit serta selektif. Selanjutnya yaitu ada matriks. Matriks itu yang berwarna biru. Matriks mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus asam citrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs dalam mitokondria menghasilkan energi sebagai produk sampingannya. Energi tersebut berada dalam bentuk adenosine trifosfat atau ATP. Selanjutnya yaitu ada membran luar. Membran luar itu yang berada di samping sini. Oke, permukaan pada bagian membran dalam pada mitokondria memiliki ukuran yang cukup luas karena berfungsi meningkatkan produktivitas pada respirasi selular. Ada yang boleh dipertanyakan? Mitokondria dan kloroplas merupakan sumber energi sel eukariotik karena mekanisme untuk terbentuknya kloroplas pada sel-sel tumbuhan. Dari mitokondria tidak tergantung pada mekanisme pembangunan sel. Jelaskan pernyataan tersebut. Mitokondria ini kloroplas merupakan sumber energi bagi sel eukariotik. Jelaskan mekanisme terbentuknya kloroplas pada sel tumbuhan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Kanita, dan Rama. Kanita, jawabannya itu semua plastida atau kloroplas terbentuk dari kloplastida yang mengandung DNA kloroplas. Rangsangan cahaya akan memicu sintesis protein dalam kloplastida sehingga terjadi ekspansi membran internalnya untuk membentuk tunas vesikula membran dan tertumpuk pada celana. Tergantung jenis jaringan dan lingkungan, maka kloplastida akan berkembang menjadi kloroplas, amiloplas atau
terlalu besar sehingga melakukan pemecahan. Sebelum mitokondria, oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Kandita, Akbar, dan Rapa. Jawab yang Kandita dulu. Semua plastisida terbentuk dari proplastida yang mengandung DNA kloroplas. Rangsangan cahaya akan memicu sintesis protein dalam proplastida sehingga terjadi ekspansi membran internalnya. Untuk membentuk tunas vesikula, membran dan tertumpuk pada granat. Tergantung jenis jaringan dan lingkungan, maka proplastida akan berkembang menjadi kloroplas, amiloplas, atau elaioplas. Selanjutnya akan menjawab yang pertanyaan Akbar. Mitokondria memiliki DNA sendiri dalam strukturnya. Oleh karena itu, maka mitokondria mampu memperbanyak dirinya sendiri tanpa tergantung kepada pembelahan sel yang dikendalikan oleh DNA dalam inti. Lalu jawab yang pertanyaan berapa, yaitu semua plastida terbentuk dari proplastida yang mengandung DNA kloroplas. Rangsangan cahaya akan memicu sintesis protein dalam proplastida sehingga terjadi ekspansi membran internalnya untuk membentuk tunas vesikula, membran dan tertumpuk pada granat. Tergantung jenis jaringan dan lingkungan, maka proplastida akan berkembang menjadi kloroplas, kromoplas, amiloplas, atau elaioplas. Mau ditanyakan lagi? Jelaskan siklus hidup mitokondria. Lalu siapa lagi? Aku. Apa saja fungsi mitokondria pada sel manusia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi, mitokondria dapat melakukan replikasi secara mandiri seperti sel bakteri. Replikasi terjadi apabila mitokondria ini menjadi terlalu besar sehingga melakukan pemecahan. Sebelum mitokondria bereplikasi, terjadi proses replikasi DNA mitokondria terlebih dahulu. Proses ini dimulai dari pembelahan pada bagian dalam yang kemudian diikuti pembelahan pada bagian luar. Proses ini melibatkan pengerutan bagian dalam dan kemudian bagian luar membran seperti ada yang menjepit mitokondria. Kemudian akan terjadi pemisahan dua bagian mitokondria. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Kandita. Apa saja fungsi mitokondria pada sel manusia? Yang pertama yaitu ada menghasilkan energi. Yang kedua mengatur kematian sel. Yang ketiga menyimpan mineral. Keempat menghasilkan panas tubuh. Ya, terima kasih. Oke, segini apa paham jawabannya? Ya,